Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Pemilihan umum. Nah, pemilihan umum itu di Indonesia sudah sejarahnya panjang ya, dari tahun 1955 kita awal mengadakan pemilihan umum di masa Orde Lama, kemudian dengan segala dinamika politik yang ada dan dengan perbaikan-perbaikan mulai dari Orde Lama kemudian masuk ke Orde Baru tahun 1966 kita masuk Orde Baru, kemudian pelaksanaan pemilu di tahun 1971, kemudian kita masuk ke era reformasi tahun 1998, dan kita juga melaksanakan pemilu di tahun 1999. Lalu kita maju lagi ke saat ini tahun 2004 kita melaksanakan pemilu serentak, dan tahun 2015 serentak secara skala nasional begitu. Jadi bisa dibilang pemilu ini sudah bukan hal yang baru bagi kita masyarakat Indonesia. Akan tetapi pada pelaksanaannya seperti yang dibilang Mbak Vio tadi, terjadi ketegangan-ketegangan politik sehingga masyarakat dalam hal ini terpolarisasi. Artinya terkotak-kotakan begitu, apakah berdasarkan pilihan politiknya, pandangannya, atau calon yang didukungnya, dan seterusnya. Nah, disinilah salah satu peran partai politik, karena kita tahu bersama bahwa fungsi partai politik itu selain memberikan pendidikan politik, ada namanya sosialisasi politik, kemudian komunikasi politik, dan ada rekrutmen politik. Nah, fungsi partai politik inilah sebagai salah satu bisa dibilang penyelenggara ini rekonsiliasi. Karena kalau kita berbicara tentang ketegangan tadi, polarisasi, saya rasa pintu rekonsiliasi ini adalah salah satu pintu yang sebetulnya sudah harus kita ambil. Nah, kalau berbicara tentang arti rekonsiliasi itu sendiri, berdasarkan KBBI ya, saya kemarin cari, rekonsiliasi itu adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan ke keadaan semula. Artinya rekonsiliasi ini kita mendamaikan, kita menghapus permusuhan, kemudian meniadakan kesalahan. Nah, artinya dengan rekonsiliasi ini kita bersama-sama bekerja sama untuk mencapai Indonesia yang lebih baik. Nah, itu mungkin dari saya. Kalau kita berbicara tentang dampak buruk, yang pasti paling terburuknya adalah terjadinya konflik. Karena perbedaan tadi yang tidak diselesaikan secara langsung begitu, akhirnya berlarut-larut, kemudian yang tadi saya bilang terjadi polarisasi ini, artinya masyarakat terkotak-kotakan, sehingga yang seperti Mbak Vio katakan di awal, karena perbedaan pendapat suami istri bisa berpisah, kemudian yang pacaran bisa putus. Karena apa? Karena tidak langsung dilaksanakan rekonsiliasi tadi. Nah, kalau kita berbicara untuk Kabupaten Merauke sendiri, kita bersyukur karena kemarin pelaksanaan pemilihan presiden berlangsung dengan aman, damai, kemudian legislatif juga dengan hal yang sama. Maka dari itu kita sebagai warga Merauke ini patut bersyukur dengan dengan keamanan, dengan ketertiban oleh seluruh masyarakatnya. Artinya bahwa bisa dibilang masyarakat Merauke ini sudah pintar begitu, tidak terbawa dengan kotak-kotak tadi, polarisasi tadi, sehingga mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Nah, apa sebetulnya yang harus kita lakukan ketika terjadi polarisasi tadi? Pertama, saya bersyukur karena RRI Merauke melaksanakan dialog ini tentang rekonsiliasi pasca pemilu. Artinya ada kepedulian dari media untuk mengadakan dialog-dialog seperti ini, sehingga masyarakat mungkin yang kurang mendapatkan informasi tentang sebetulnya apa sih rekonsiliasi itu, apa perlu dilaksanakan atau tidak, sehingga ketika dengan adanya ini mereka tahu, mereka paham bahwa ternyata rekonsiliasi itu merupakan hal yang penting untuk mendamaikan kembali keadaan seperti
sebelum terjadi pemilu yang ada ketegangan-ketegangan tadi dan kemudian polarisasi masyarakat. Nah, kemudian yang kedua yang saya bilang tadi, perlu adanya pendidikan politik kepada masyarakat sehingga masyarakat juga mengetahui bahwa ternyata saya sebagai warga Indonesia punya hak-hak politik. Hak politiknya kan dipilih dan memilih, kemudian mengemukakan pendapat, kemudian berserikat atau berkelompok begitu. Dengan adanya pendidikan politik kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ada hak-hak politik mereka, mereka bisa menyampaikan aspirasi mereka, ya tentunya dengan sistem politik yang ada. Bukan berarti menyampaikan aspirasi lalu kemudian langsung kepada kepala daerah atau misalnya langsung terjun kepada anggota legislatif. Ada sistem politik di dalamnya, ada kelompok kepentingan dulu, kemudian ada partai politik, di mana partai politik inilah yang memiliki wakil di DPR. Jadi ada sistem yang harus diketahui oleh masyarakat bahwa kalau saya sebagai warga negara Indonesia punya hak politik untuk mengemukakan pendapat. Cara saya mengemukakan pendapat adalah dengan tadi ke kelompok kepentingan, dalam hal ini LSM atau bisa jadi ke partai politik, karena partai politiklah yang memiliki perwakilan di DPR sebagai pembuat undang-undang. Seperti yang saya bilang di awal, rekonsiliasi ini adalah pintu yang sudah harus kita ambil karena ketegangan politik, kemudian polarisasi di masyarakat, sehingga sebetulnya banyak yang harus kita lakukan untuk proses rekonsiliasi ini. Bukan hanya seperti yang Ibu Fitriani bilang tadi, bukan hanya tugasnya pemerintah, bukan juga tugasnya partai politik saja, tetapi semua elemen masyarakat yang harus berpartisipasi. Karena apa? Tujuan kita adalah Indonesia yang lebih baik begitu. Nah, jadi yang paling dasar itu paling pertama adalah kembali ke diri kita masing-masing terlebih dahulu. Menerima hasil keputusan KPU, kemudian menerima siapa yang nantinya akan terpilih, itu salah satu bentuk kita merekonsiliasi diri kita apabila pilihan kita berseberangan dengan hasil yang hasil yang didapatkan begitu. Jadi paling pertama adalah kembali ke diri kita masing-masing. Lalu kemudian yang kedua bisa yang saya bilang tadi, partai politik, karena partai politik yang bersinggungan langsung dengan masyarakat begitu. Partai politik ini menjalankan fungsi partainya itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang menjadi fungsi partai politik ini. Yang saya bilang tadi, sosialisasi politik. Partai politik itu turun ke masyarakat, menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini proses politik yang akan kita lalui. Lalu kemudian melakukan komunikasi politik dan terakhir rekrutmen politik. Artinya merekrut orang yang paham betul politik. Jangan sampai yang direkrut malah bikin gaduh begitu. Nah, kemudian naik kepada pemerintah yang ada. Pemerintah juga mulai dari kabupaten kemudian sampai kepada pemerintah pusat juga harus mengupayakan hal-hal tersebut. Jangan sampai malah kegaduhan tercipta karena yang mendukung ini sudah bikin gaduh, lalu kemudian pemerintah membiarkan hal itu. Nah, artinya bahwa pemerintah juga harus buka mata terhadap hal-hal itu yang terjadi. Jangan sampai yang dibilang tadi, masyarakat menjadi apatis karena tidak percaya akan institusi negara ini, sehingga menurunkan partisipasi mereka dalam proses politik. Jadi proses politik ini bukan hanya pada saat mereka melakukan coblos atau menggunakan hak pilih mereka, tetapi proses politik ini mulai dari menyampaikan aspirasi, kemudian sampai nantinya pemerintah mengambil keputusan yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.